Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunanya tergantung pribadi masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hak adalah benar kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Adapun beberapa jenis-jenis hak. Yang pertama ada hak legal. Hak yang berdasarkan hukum dalam salah satu tatanan. Hak-hak legal berasal dari undang-undang, peraturan, hukum-hukum, atau arsip legal lainnya. Yang kedua ada hak moral, yang berperan dalam struktur moral. Hak moral berdasarkan asas atau peraturan bermoral saja. Yang ketiga ada hak khusus, hak yang muncul dalam suatu hubungan khusus antara beberapa individu atau karena peranan khusus yang dimiliki oleh satu orang terhadap orang lain. Jadi hak ini hanya dimiliki oleh satu atau beberapa orang. Yang keempat ada hak umum, hak yang dimiliki oleh segala manusia tanpa terkecuali, bukan karena jalinan atau peranan khusus, tetapi hanya karena dia manusia. Dalam bahasa Inggris, hak umum ini dikenal dengan alami right atau juga human right. Yang kelima ada hak positif. Suatu hak berkarakter positif bila saya mempunyai hak apabila orang lain berbuat sesuatu untuk saya. Yang keenam ada hak negatif. Sesuatu hak berkarakter negatif bila saya bebas untuk melaksanakan sesuatu atau mempunyai sesuatu. Dalam definisi orang lain, tidak bisa menjauhi saya untuk melakukan atau memiliki sesuatu itu. Hak negatif terbagi menjadi dua. Yang pertama hak aktif atau hak independensi. Yang kedua hak pasif atau hak keamanan. Berikutnya ada hak individual, yaitu hak yang dimiliki oleh setiap individu di setiap negara. Dan yang terakhir adalah hak sosial, hak yang dimiliki oleh badan populasi bersama dengan anggota-anggota lain. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung. Menurut KBBI sendiri, kewajiban berarti sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Dalam pelaksanaan, tentu saja banyak terjadi pelanggaran hak dan kewajiban. Pelanggaran hak dan kewajiban dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu mulai dari dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat atau muncul dari diri sendiri setiap warga negara. Faktor eksternal adalah faktor yang muncul dari luar. Faktor internal sendiri contohnya seperti sikap egoisme, tidak toleransi, dan sikap kurangnya berbangsa dan bernegara. Faktor eksternal contohnya yaitu penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, dan lemahnya aparat penegak hukum. Contoh kasus pelanggaran hak yaitu penculikan, kekerasan, pelecehan, perampokan, perampasan. Sementara itu, contoh pengingkaran kewajiban yaitu masyarakat atau warga negara tidak melakukan pembayaran pajak, tidak menaati peraturan, membuat kerusuhan di depan umum, lakukan perusakan terhadap fasilitas dan sarana prasarana milik negara. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah dan masyarakat harus ikut serta dalam mengatasi masalah pelanggaran hak dan kewajiban. Dalam upayanya ada dua hal, yaitu preventif dan represif. Preventif sendiri adalah upaya sebelum terjadi pelanggaran. Contohnya yaitu dengan melakukan penegakan hukum, supremasi hukum, dan penegakan demokrasi. Yang ketiga, pengoptimalan peran lembaga seperti KPAI, Komnas HAM, dan Polri. Yang ketiga yaitu pelayanan kualitas publik yang ditingkatkan. Represif sendiri adalah penanganan setelah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban, seperti sanksi bagi pelanggarnya, kemudian menjatuhkan vonis atau hukuman,
menangkal separatisme. Ya teman-teman, kesimpulan singkatnya yang kita dapatkan dari pembelajaran singkat kali ini, apabila kita ingin hak kita terpenuhi, maka kita harus memenuhi dulu kewajiban kita. Sebagai contohnya, kita ingin dihargai oleh orang lain. Hal yang harus kita lakukan adalah menghargai orang lain.